Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran daring tematik. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa masing-masing di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya kita masuk dalam pembelajaran tematik hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama agar dapat mengetahui siklus hidup pada hewan. Dan yang kedua agar dapat mengetahui rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada hewan. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Let's go! Yang pertama, kita akan membahas tentang siklus hidup pada hewan. Setiap hewan memiliki siklus hidupnya sendiri. Ada hewan yang lahir dengan bentuk yang mirip dengan induknya. Namun, ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis. Namun, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada beberapa hewan yang siklus hidupnya tanpa metamorfosis. Dan ada pula beberapa hewan yang mengalami siklus hidup dengan metamorfosis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Maksudnya adalah hewan yang lahir atau setelah penetasan, ia berbentuk mirip seperti induknya. Contohnya mamalia atau hewan yang menyusui anaknya, reptil, burung, dan ikan. Hewan yang menyusui anaknya, semua mamalia menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Salah satu contoh mamalia nih, yaitu kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja hingga menjadi kucing dewasa. Sedangkan reptil, burung, dan ikan menghasilkan anak dengan cara bertelur, sehingga daur hidupnya pun bermula dari telur. Telur yang dikeluarkan induk akan menetas menjadi anakan yang mirip dengan induknya. Pada burung, anak burung memiliki bulu lebih halus. Semakin dewasa, bulunya akan berganti menyerupai induknya. Selanjutnya, siklus hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Jadi, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis akan menyerupai induknya setelah mengalami beberapa perubahan bentuk. Contohnya seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Hewan tersebut mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Biasanya pada serangga, metamorfosis sempurna yaitu perubahan bentuk yang melalui tahapan kepompong. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Metamorfosis sempurna terjadi pada beberapa hewan, di antaranya kupu-kupu dan katak. Ibu akan menjelaskan yang pertama, metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah kawin, kupu-kupu betina dewasa bertelur. Telur akan menetas menjadi larva atau yang biasa kita sebut ulat. Ulat akan memakan daun yang banyak sekali hingga bertambah besar. Ulat menghasilkan liur yang dapat mengeras membentuk benang-benang halus. Benang-benang halus tersebut digunakan untuk membungkus dirinya sehingga terbentuk kepompong atau pupa.
Kepompong diam dan tidak makan sama sekali. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Jika perubahan bentuk sudah sempurna, maka kepompong membuka dan keluarlah kupu-kupu. Selanjutnya metamorfosis pada katak. Nah, metamorfosis katak melalui 3 tahapan, yaitu telur, kecebong, dan katak. Setelah sel telur betina dibuahi oleh katak jantan di dalam air, telur yang telah dibuahi akan menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya pada kecebong tumbuhlah kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor ini masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Katak dewasa baru nih bernapas menggunakan paru-paru. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada lalat, nyamuk, dan semut. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk tanpa melalui tahapan kepompong atau pupa. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada beberapa hewan, diantaranya capung dan kecoa. Oke, Ibu akan bahas satu persatu ya. Metamorfosis pada capung dimulai ketika capung betina dewasa bertelur di air. Telur capung kemudian menetas menjadi larva yang disebut nimfa. Bentuk nimfa capung sama dengan capung dewasa, hanya belum memiliki sayap. Nimfa hidup di air dan memakan hewan air. Selanjutnya, nimfa tumbuh menjadi capung muda. Capung muda terbang keluar dari air dan berubah menjadi capung dewasa. Selanjutnya adalah metamorfosis pada kecoa. Setelah kecoa betina dewasa bertelur, telur akan menetas menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, namun hanya berwarna lebih muda dan belum bersayap. Seiring dengan pertumbuhannya, kecoa muda mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga terbentuklah ia menjadi kecoa dewasa yang bersayap. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna selain kecoa dan capung yaitu ada belalang, ada jangkrik, dan juga ada kepik. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu ingin mengingatkan kembali pada materi sebelumnya kita pernah membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, ada hewan pemakan tumbuhan yang disebut juga herbivore, hewan pemakan daging yang disebut juga karnivor, dan hewan pemakan segala yang disebut omnivore. Nah, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Langka atau berkurangnya jumlah hewan disebabkan oleh rusaknya rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, kita akan membahas tentang piramida rantai makanan. Makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat berdasarkan perannya. Pada tingkat pertama sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari dan air. Makhluk hidup tingkat kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya herbivore yang dimakan oleh konsumen dua. Makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua. Konsumen dua yaitu karnivor yang dimakan oleh konsumen tiga yang juga karnivor.
Makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak. Produsen dan konsumen yang telah mati akan diurai oleh bakteri pengurai atau dekomposer seperti jamur dan cacing. Nah, itu akan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh produsen selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh proses rantai makanan di hutan. Pertama, tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh konsumen satu, yaitu herbivor. Nah, herbivornya ini adalah kambing. Nah, konsumen satu ini, kambing ini akan dimakan oleh konsumen dua, yaitu yang sebagai karnivor, ya, singa contohnya. Nah, singa ini adalah konsumen puncak karena ia adalah makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi, ya. Setelah nanti singa mati, singa akan diuraikan oleh pengurai. Pengurai ini adalah dekomposer tadi, jamur atau cacing. Nah, setelah itu jamur dan cacing ini akan memberikan zat-zat penting bagi produsen atau tumbuhan lagi untuk berkembang dan tumbuh. Selanjutnya akan terus berputar seperti itu. Rantai makanan di sungai. Oke, coba nih produsennya yaitu adalah tumbuhan, ya. Kemudian tumbuhan dimakan oleh konsumen satu, yaitu ikan-ikan kecil pemakan tumbuhan. Nah, kemudian ikan-ikan kecil ini dimakan oleh konsumen dua, yaitu ikan, ya, ikan yang lumayan besar nih. Dimakanlah nih dia oleh konsumen dua, yaitu ikan. Nah, kemudian ikan dimakan oleh konsumen tiga, yaitu adalah kura-kura. Nah, kura-kura ini termasuk sebagai konsumen puncak, ya, karena ia makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi dalam rantai makanan tersebut. Nah, kemudian nanti jika kura-kura mati, ia akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu cacing atau jamur yang ada di air. Kemudian cacing dan jamur ini akan memberikan nutrisi atau zat-zat penting bagi tumbuhan yang ada di air untuk tumbuh kembali dan dapat memberikan makanan untuk konsumen selanjutnya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh proses rantai makanan di laut. Coba kalian amati, ya. Untuk di laut itu produsennya adalah fitoplankton, ya. Fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan besar dimakan oleh paus bergigi, kemudian paus bergigi akan diuraikan oleh pengurai yang akan bermanfaat lagi untuk produsen selanjutnya, ya, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya adalah aliran energi. Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, makanan itu di dalam tubuh akan diubah menjadi energi. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lainnya. Begitu juga kita manusia. Tumbuhan mendapatkan energi dari proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Proses fotosintesis tidak akan berlangsung tanpa adanya energi matahari, sehingga dapat dikatakan sumber energi makhluk hidup di bumi ini yaitu berasal dari matahari. Dalam kehidupan, beberapa rantai makanan dapat saling terhubung satu sama lain. Urutan peristiwa makan dan dimakan pada rantai makanan menjadi lebih kompleks atau lebih banyak, ya. Beberapa rantai makanan tersebut saling terhubung membentuk jaring-jaring makanan. Oleh karena itu, jaring-jaring makanan diartikan sebagai gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dalam suatu ekosistem. Oke, bisa dilihat, ya, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Pada gambar ini, produsennya tidak cuma satu, tapi ada dua, ada pohon dan rumput. Kemudian konsumen satunya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa, ada tikus, belalang, ayam, dan kelinci. Lalu konsumen tingkat duanya ada elang, ada serigala, dan bisa juga ada singa. Namun ada juga konsumen puncak nih. Singa ini bisa memakan konsumen dua, yaitu elang atau serigala. Maka yang menjadi konsumen tingkat puncaknya itu adalah singa.
Inilah contoh salah satu dari jaring-jaring makanan ya anak-anak. Jadi gabungan dari beberapa rantai makanan. Oke, penjelasan dari Ibu sudah selesai. Sekarang kita masuk pada tugas. Ada 2 tugas di sini. Yang pertama, buatlah masing-masing 1 contoh metamorfosis sempurna dan 1 contoh metamorfosis tidak sempurna. Kemudian tugas yang kedua adalah mengerjakan ayo bercerita di buku paket halaman 60 dan 61. Nomor 1 sampai 6 ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga semuanya dapat dipahami ya penjelasan dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya, langsung dikumpulkan ya jika sudah selesai. Jangan ditunda-tunda. Oke, sampai jumpa lagi dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.